Perkenalkan, nama saya Gustina Iswandari dari jurusan farmasi. Di sini aku ingin memberi edukasi ke Mbak tentang bagaimana sih kita memilih SPF yang bagus untuk sunscreen kita. Kalau Mbaknya sendiri tahu nggak apa pentingnya sunscreen untuk kita? Buat melindungi dari sinar matahari gitu. Benar-benar Mbak. Itu izin melengkapi ya. Kalau pentingnya sunscreen bagi kulit kita itu untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar ultraviolet dan sinar UV itu dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti kanker kulit, penuaan dini, dan sunburn. Mbaknya ini udah tahu belum seberapa bahayanya sinar UV ini? Secara kasual juga aku juga nggak tahu ya kak, mungkin cuma di kulit doang atau bisa menjadi faktor lain dari itu. Kalau sinar UV sendiri itu berbahaya bagi kulit karena dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, hiperpigmentasi, meningkatkan risiko kanker kulit, Kemudian UVB itu merusak lapisan luar kulit, sementara UVA menembus lebih dalam dan mempercepat penuaan dan meningkatkan risiko mutasi sel. Kan sebelumnya kita sudah membahas SPF. Masnya tahu belum kalau SPF itu apa? Kalau SPF itu sendiri merupakan simbol lamanya takdir surya dapat melindungi kulit akibat paparan sinar UV. Rekomendasi SPF sendiri dibagi 3. Ada untuk bayi dan anak-anak, dia disarankan 30-50 dan disarankan untuk bebas dari alkohol dan parfum. Untuk remaja disarankan SPF 30-50 dan direkomendasikan untuk menyesuaikan jenis kulit. Kemudian untuk dewasa seperti kita itu SPF yang direkomendasikan adalah 30-50 ke atas dan itu disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Untuk manfaat nilai SPF sendiri itu nilai SPF 30 dia itu memiliki daya perlindungan sebesar 96,7% terhadap sinar UV dan bertahan selama 300 menit. Untuk SPF 50 yaitu memberi daya perlindungan sebesar 98% terhadap sinar UV dan bertahan selama 500 menit. Dari Mbaknya sendiri, apakah sudah tahu tips memakai sunscreen dengan benar? Belum tahu sih Mbak, gimana caranya pakai sunscreen yang benar itu gimana? Oke, saya jelasin ya. Untuk sunscreen digunakan dengan SPF minimal 30 dan disesuaikan dengan jenis kulit. Oleskan sunscreen 15-30 menit sebelum keluar rumah dan digunakan secara merata ke seluruh tubuh termasuk bagian yang sering terpapar sinar matahari. Ulangi aplikasi sunscreen setiap 2 jam sekali, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Gunakan sunscreen meski Anda beraktivitas di dalam ruangan atau cuaca di luar sedang mendung, dan gunakan sunscreen lagi setelah berkeringat banyak atau berenang. Dari Mbaknya sendiri, apakah ada yang ditanyakan? Ada. Untuk penggunaannya sendiri, apakah sunscreen itu perlu digunakan setiap hari? Ya perlu ya Mbak, itu karena sunscreen perlu digunakan setiap hari bahkan saat cuaca mendung atau berada di dalam ruangan karena sinar UV tetap bisa menembus awan, kaca sehingga kulit tetap beresiko mengalami kerusakan. Kemudian apakah sunscreen tahan air itu tidak perlu diulangi penggunaannya? Untuk sunscreen sendiri itu dia tuh tidak tahan air karena dia tuh hanya bertahan sekitar 40-80 menit dalam air. Maka dari itu kita itu harus mengulangi pengaplikasiannya. Permisi ya Mbak, boleh minta waktunya sebentar. Nah,
Perkenalkan, saya Lintan Isna, mahasiswa S1 Farmasi, akan memberikan edukasi tentang bagaimana memilih SPF yang benar untuk penggunaan sunscreen nih. Saya di sini bersama siapa? Mbak siapa? Jessica. Saya bersama Tazia. Ini saya bersama Maulia. Saya di sini sama Bapak siapa nggih? Bapak Sokip. Ini saya bersama. Halo, aku Marsha. Jadi saya di sini akan menjelaskan nih Pak Nggih. tentang sunscreen. Nah sebelumnya Bapak pernah tahu apa pernah pakai sunscreen apa mboten nggih? Mboten nate, enggak pernah itu. Nah nggih. Jadi saya di sini akan menjelaskan ya Pak. Nggih. Apa sih pentingnya sunscreen bagi kulit kita? Jadi manfaat utama dari sunscreen ini itu untuk melindungi kulit kita dari bahayanya sinar UV. Nah, karena sinar UV ini dapat menyebabkan kerusakan kulit, Pak, kayak kanker kulit, penuaan dini, dan sunburn. Nah, kenapa sih kok sinar UV ini tuh bahaya? Jadi pada sinar UV ini ada dua lapisan nih, Pak. Ada UVB dan UVA. Pada sinar UVB itu merusak lapisan luar kulit, sementara UVA itu menembus lapisan lebih dalam. Karena hal ini tuh bisa mempercepat penuaan dan meningkatkan resiko mutasi sel. Nah, dari paparan yang berlebihan ini tanpa perlindungan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit. 80% dari penuaan kulit itu disebabkan oleh paparan sinar UV, Mbak. Bukan faktor usia, kan kadang kayak kayak udah tua nih. 80% itu karena sinar UV tadi gitu. Jadi bukan karena faktor usia. Sebelumnya Mbak sendiri pernah dengar apa tidak ya tentang SPF itu? Belum ya. SPF itu merupakan simbol lamanya tabir surya dapat melindungi kulit akibat paparan sinar UV. Pada SPF ini ada rekomendasinya nih Pak, berdasarkan rentang usianya. Pada bayi dan anak-anak niku SPF-nya niku 30 sampai 50 karena bisa bebas dari alkohol dan parfum. Nah, pada rentang usia remaja itu pada SPF 30 sampai 50. Tapi juga kayak menyesuaikan jenis kulitnya karena kan ada kulit yang kering, berminyak, dan sensitif kan Pak. Nah terus kalau pada dewasa nih kayak bapaknya kan, Yeah. itu kan ada nih dengan SPF rentang 30 sampai 50 ke atas. Tapi juga dalam rentang ini tuh menyesuaikan aktivitas sehari-hari kayak di indoor atau di outdoor. Nah ada juga nih manfaat nilai SPF-nya. Pada nilai SPF 30 itu punya daya perlindungan sekitar 96,7% terhadap sinar UV dan bertahan selama 300 menit. Sementara pada nilai SPF 50 itu punya daya perlindungan sebesar 98% terhadap sinar UV dan bertahan selama 500 menit. Saya akan menjelaskan ya Mbak cara memakai sunscreen. Sebelumnya Mbaknya udah tahu atau belum ya? Oke, saya akan jelaskan ya Mbak. Pertama, gunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 dan sesuai dengan jenis kulitnya, kayak misalnya kayak minyak atau kering itu disesuaikan dulu ya Mbak. Lalu oleskan sunscreen 15 sampai 30 menit sebelum keluar rumah. Setelah itu ratakan sunscreen secara merata. Setelah itu ulangi aplikasi sunscreen setiap 2 jam sekali, terutama saat aktivitas di luar ruangan. Setelah itu gunakan sunscreen meski Anda beraktivitas di dalam meskipun di luar juga. Setelah itu ulangi sunscreen saat Anda kayak berkeringat gitu atau enggak pas renang kan pasti bakalan kayak luntur kan Mbak kayak gitu. Setelah itu bersihkan wajah setelah beraktivitas sering dan rinsing. Ada juga nih fun fact-nya dari sunscreen ini. Iya, nah jadi pada penggunaan sunscreen itu dapat menurunkan kejadian kanker kulit sekitar 10 sampai 15. Apakah sunscreen perlu digunakan setiap hari? Jawabannya iya ya Mbak, karena sunscreen itu perlu digunakan setiap hari bahkan saat cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Karena sinar UV bisa menembus awan dan kaca sehingga kulit tetap berisiko mengalami kerusakan. Nah, apakah sunscreen tahan air sehingga nggak perlu diulangi lagi? Jawabannya enggak ya Mbak, karena sunscreen itu nggak tahan air karena hanya bertahan sekitar 40 sampai 80 menit dalam air. Maka dari itu harus diulang pemakaiannya. Mitos atau fakta? Sunscreen hanya perlu saat matahari terik. Nah sekali, karena UVA tetap ada sepanjang hari bahkan saat mendung ataupun hujan. Nah, jadi telah selesai edukasi dari saya. Di sini saya akan memberikan level ya Mbak, jadi kayak bisa dibaca lagi, misal kayak lupa yang udah saya jelasin tadi bisa dibaca kembali. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan edukasi dari saya. Sekian, terima kasih.
Nama saya Nafsadila Masinta dari Universitas 12 Maret Prodi Farmasi, ingin memberikan edukasi mengenai pemilihan SPF pada skin. Sebelumnya saya dengan siapa? Ya, Hanifah Fauzia. Abdan. Yulia. Apakah berkenan saya berikan edukasi? Ya, berkenan. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Saya ingin memberi tahu bahwa sunscreen itu kan ada SPF-nya gitu ya. SPF itu adalah simbol lamanya surya itu untuk bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV. Nah, untuk pemilihan SPF sendiri itu ada beberapa pembagian. Itu ada untuk bayi dan anak-anak, remaja, sama dewasa. Nah, untuk SPF yang direkomendasikan anak-anak dan bayi itu 30-50 dan itu tidak boleh mengandung alkohol dan bebas dari parfum. Untuk remaja itu SPF-nya 30-50 dan itu menyesuaikan tipe kulitnya, apakah dia oily, kering, atau kombinasi. Sedangkan untuk dewasa itu 30-50. Itu dia harus menyesuaikan aktivitasnya sehari-hari, apakah dia sering di outdoor atau di indoor. Nah, untuk nilai SPF pada sunscreen ini dia punya manfaat. Jadi untuk SPF yang 30 itu perlindungannya sebesar 96,7 terhadap sinar UV dan dia bisa bertahan selama 300 menit. Sementara yang SPF 50 dia daya perlindungannya 98% dan akan bertahan selama 50 menit. Baik, di sini ada tips untuk memakai sunscreen. Jadi sunscreen itu digunakan itu minimal SPF 30, itu sesuai dengan tipe kulit. Sunscreen ini dioleskan itu 15-30 menit sebelum keluar rumah. Sunscreen itu digunakan itu merata ke seluruh tubuh, termasuk bagian yang sering terpapar matahari. Jadi untuk aplikasinya itu dilakukan selama 2 jam sekali, terutama saat banyak beraktivitas di luar ruangan. Sunscreen digunakan walaupun di dalam ruangan ataupun cuaca di luar sedang mendung atau hujan. Untuk penggunaan sunscreen itu bisa digunakan kembali ketika berkeringat. Lalu untuk wajah setelah beraktivitas, sunscreen itu harus dibersihkan dengan menggunakan double cleansing. Jadi tetap menggunakan micellar water dan facial. Pada bagian sini kita baca bahwa untuk faktanya penggunaan sunscreen pada kehidupan sehari-hari itu bisa menurunkan kejadian kanker kulit sekitar 10-15%. Nah, kalau misalnya sunscreen itu harus digunakan sehari-hari karena pada cuaca mendung sekalipun, di dalam ruangan sekalipun, ketika ada sinar UV itu bisa tetap menembus kaca ataupun jendela sehingga kulit bisa berisiko mengalami kerusakan. Lalu sunscreen itu tidak tahan air, jadi dia hanya bisa bertahan 40-80 menit ketika terkena air sehingga dia perlu diulang pemakaiannya. Pada bagian sini dicantumkan bahwa mitos dari penggunaan sunscreen itu sunscreen perlu digunakan saat matahari terik. Tapi sebenarnya itu salah karena UVA dan UVB itu akan ada sepanjang hari, bahkan saat cuaca di luar sedang mendung ataupun hujan. Nah, sunscreen itu penting bagi kulit kita untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar UV. Jadi sinar UV itu akan menyebabkan kerusakan kulit seperti kanker kulit, penuaan dini, dan sunburn. Jadi untuk sunscreen itu diperlukan karena sinar UV itu sangat berbahaya. Sinar UV itu akan berbahaya pada kulit karena bisa menyebabkan sunburn, penuaan dini, hiperpigmentasi, dan meningkatkan resiko kanker kulit. Jadi UVB itu bisa merusak lapisan kulit, sedangkan UVA nanti merusaknya lebih dalam. Nah, UVA ini juga bisa mempercepat penuaan sehingga meningkatkan risiko mutasi sel. Nah, paparan sinar UVB yang berlebihan tanpa adanya perlindungan dari tabir surya atau sunscreen ini akan menyebabkan kerusakan permanen pada kulit. Nah, kita harus tahu bahwa 80% penuaan kulit itu disebabkan oleh paparan sinar UV dan faktor usia kulit secara alami. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, saya ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan sunscreen itu ada yang SPF-nya 30 dan 50 ya. Kan aktivitas saya itu biasanya di dalam ruangan. Rekomendasi sunscreen itu sebaiknya kalau di dalam ruangan itu saya pakai yang SPF 30 atau 50 sih? Nah, untuk aktivitas di dalam ruangan atau cenderung indoor bisa menggunakan SPF 30 karena tidak terlalu banyak terpapar sinar UV dari matahari, namun bisa terpapar sinar UV dari gadget atau mungkin dari cahaya. Oke. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Baik, karena sudah cukup, mungkin bisa mengisi di form yang saya berikan terlebih dahulu. Oke. Sudah.
Baik, karena suka, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Halo Kak, perkenalkan aku Putri dari Universitas 11 Maret. Apakah Kakak bersedia ya mengizinkan saya memberikan konseling? Iya Kak, saya bersedia. Boleh perkenalan dulu Kak? Nama saya Alia, usia 18 tahun. Perkenalkan nama saya Ayla Fajanur Aini. Perkenalkan, nama saya Rafika, usia 21 tahun. Halo, perkenalkan nama saya Eksa Zuan Arianti, umur saya 15 tahun. Perkenalkan, nama saya Putri Sumarti, usianya 24 tahun. Halo Kak Ayla, sebenarnya Kak Ayla sering nggak sih pakai sunscreen Kak? Sering, saya sering pakai sunscreen. Kak Ayla tahu nggak pentingnya pakai sunscreen untuk kulit kita? Agar melindungi dari paparan sinar matahari. Bener banget nih Kak, jadi sunscreen itu penting banget buat kulit ya Kak, untuk melindungi kulit kita dari bahaya sinar ultraviolet. Nah dari Kak Ayla sendiri, tahu nggak sih bahayanya sinar ultraviolet itu kayak gimana? Bikin sunburn, terus jadi hitam. Ya bener ya. Nah Kak Revita sendiri tuh sering nggak sih Kak pakai sunscreen di setiap harinya? Sering sih kalau setiap Itu dapat melindungi kulit kita dari bahaya sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini tuh bahaya banget Kak, karena dapat menyebabkan kerusakan kulit seperti hiperpigmentasi, terus jadi sunburn, bahkan hingga kanker kulit Kak. Karena 80% penuaan kulit itu disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet itu bahaya banget karena ada dua Kak, ada sinar UVA sama UVB. Kalau UVB itu dia merusaknya di luar kulit. Nah kalau UVA dia tuh merusaknya sampai ke dalam, jadi kerusakan kulitnya itu bisa permanen. Tahu nggak sih Kak SPF itu apa? Oh, yang ada di label sunscreen itu ya Kak? Iya bener banget Kak. Kalau untuk Aisyah sendiri biasanya pakai SPF berapa Kak? 40. Nah, SPF itu tuh simbol lamanya tabir surya itu bisa melindungi kita dari sinar ultraviolet Kak. Jadi kalau SPF itu ada macam-macam, ada 30 sampai 50. Nah, karena Kak Eksa umurnya 15 tahun ya, maksudnya tuh masih di remaja, jadi pakainya bisa 30 sampai 50. Bisanya itu mungkin 40 sampai ke 45 atau plus gitu ya Kak. Juga menyesuaikan jenis kulit. Mulai SPF itu manfaatnya kalau misalnya SPF-nya 30. Nah, itu memiliki daya perlindungan tuh 96,7% Kak dari sinar UV-nya. Jadi nanti tahannya itu bisa sampai 300 menit. Nah, kalau 50 itu daya perlindungannya itu 92% terhadap sinar ultraviolet. Jadi bertahannya itu lebih lama Kak, bisa sampai 500 menit. Jadi itu perbedaannya SPF 30 dan SPF 50. jadi tips memakai sunscreen itu menggunakan minimal SPF-nya 30, terus dioleskan 15 sampai 30 menit, digunakan secara nakal, pas dioleskan sekali, terus dipakai juga pas di dalam ruangan ataupun di luar ruangan lagi menunggu. Ya benar banget nih Kak, jadi sunscreen itu perlu digunakan di luar ataupun di dalam, walaupun itu mendung tuh sebenarnya. Kak Alia sering nggak sih pakai sunscreen di ruangan maupun di luar ruangan? Iya Kak, saya pakai sunscreen tiap hari Kak. Nah biasanya pakai sunscreennya nih gimana nih Kak? Tinggal pakai aja sih Kak. Nah, aku ada tips nih Kak, cara memakai sunscreen yang benar. Nah, untuk menggunakan sunscreen itu, pertama SPF-nya harus minimal 30 atau disesuaikan jenis kulit dan kebutuhan juga Kak, misalnya 30 atau 50 saat di ruang ruangan. Kemudian sunscreen ini dioleskan 15 sampai 30 menit sebelum keluar ruangan. Nah, sunscreen ini digunakan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk bagian yang sering terkena sinar matahari, misalnya muka atau tangan. Nah, ulangi aplikasi sunscreen ini setiap 2 jam sekali Kak, terutama kalau aktivitasnya di luar ruangan. Nah, sunscreen ini digunakan meski Anda berada di dalam ruangan tuh juga perlu digunakan Kak, atau saat cuacanya mendung tuh juga perlu. Nah, gunakan sunscreen selagi segera setelah berkeringat atau berenang Kak. Kemudian membersihkan wajah setelah menggunakan sunscreen Kak dengan double cleansing. Oh gitu ya Kak, tips memakai sunscreen yang benar. Iya bener banget nih Kak, sama penggunaan sunscreen ini tuh bisa banget menurunkan kejadian kanker kulit sekitar 10-15% Kak. Jadi diharapkan Kakak selalu memakai sunscreen baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Oh gitu ya Kak, makasih Kak. Oke, sebelumnya selamat malam Kak. Maaf waktunya. Sebelumnya perkenalkan aku Nevaldo, aku dari program studi S1 Farmasi dari Universitas 11 Maret UNS. Nah, sebelumnya di sini aku maaf ya mengganggu waktunya, aku mau sedikit bersosialisasi terkait bagaimana penggunaan sunscreen itu atau penggunaan sunscreen atau sunblock. Nah, sebelumnya apakah diperbolehkan?
Boleh banget. Oke, sebenarnya sama kakak siapa? Aku Megi Dari UNS juga. UNS juga. Prodi apa, Kak? Prodi biologi Oh, nih. prodi. Saya Fikri Dari prodi apa? dari Prodi Sastra Arab Oh, FIB. FIB. UNS. UNS. Admin Admin. Iya. Dari mana, Kak? dari HIUNS. HIUNS. Iya. Nama saya Bizan Ramadan Torimbanu. Saya dari S1 Ilmu Lingkungan. Windy Oh, kakak Windy dari mana, Kak? dari Fisika UNS. Oke, sebenarnya Kak, kakak sering nggak sih kayak pakai sunscreen itu? Jujur kalau misalnya lagi sempet nih kan kita bangunnya Ya, kadang agak kesiangan ya, ya. betul. Jadi ya udah kalau sempet aja gitu. Oh, oke. Jadi ya mungkin tergantung orang ya gitu. Oke. Nah, terus tahu nggak sih seberapa bahayanya itu sinar UV buat kulit kita itu, Kak? Saya pernah baca kalau sinar UV itu terpapar ke kulit dalam waktu yang lama bisa nyebabin kanker kulit ya, Kak. Itu Iya. sih yang saya tahu segitu gitu. bahaya. Ya, jadi kurang lebih betul. Jadi sinar UV itu kan kalau misalnya terpapar lebih lama dia bisa nyebabin kanker kulit salah satunya, terus juga bisa menyebabkan penuaan dini juga, bisa juga menyebabkan sunburn gitu. Ya, kulit terbakar karena sinar UV itu. Nah, terus juga UV itu kan ada 2 tipe, Kak. Iya. UVB sama UVA. Nah, di mana UVB ini dia merusak kulit secara dari luar. Jadi anggapannya kalau kulit luar ini dirusak dari UVB, terus UVA itu merusak kulit bagian dalam. Nah, makanya karena adanya kerusakan itu, mutasi selnya tuh lebih cepat. Mutasi sel tuh kayak perkembangan sel yang rusak itu lebih cepat gitu, Kak. Gitu. Sehingga bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, makanya kenapa bisa ada penyakit itu. Nah, terus kakak tahu nggak sih kayak berapa persen sih kayak penuaan kulit tuh bisa disebabkan oleh sinar UV? Aduh, nggak tahu sih. Nggak tahu ya? Oke. Iya. Jadi ada satu fakta di mana ada 80% dia 80% dari penuaan kulit yang disebabkan oleh paparan sinar UV, Kak. Nah, jadi bukan cuman dari faktor usia, tapi dia kebanyakan itu 80% dari sinar UV. Gitu. Terus kan biasanya kalau penggunaan sunscreen tahu nggak, kan ada tuh yang kayak nomor-nomor SPF itu ya, yang SPF 30, SPF 50 gitu. Itu tahu nggak sih, Kak, apa SPF itu? Tahan lamanya? Ya, jadi sebenarnya kurang lebihnya kalau SPF sendiri itu dia pelabelan atau penomoran yang digunakan sebagai simbol untuk seberapa lamanya tabir surya ini bisa bertahan dari paparan sinar UV gitu. Nah, kan ada tadi tuh SPF 30, ada SPF 50 dan macam-macam. Nah, itu tahu nggak sih, Kak, kayak penggunaannya itu buat apa? Maksudnya kayak dari kan biasanya tabir surya itu kan dipakai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, itu tahu nggak sih berapa SPF yang digunakan dan bagaimana penggunaannya gitu? Kalau yang kayak SPF 30-50 saya kurang tahu. Cuma kalau kayak penggunaannya yang setahu saya itu kayak kita harus reply 2 jam sekali atau berapa jam sekali gitu. Oke. Aku jelasin satu juga, Kak. Jadi untuk anak-anak, jadi kurang lebih mereka semua itu makanya 30-50. Tapi yang membedakan adalah kalau anak-anak dia memakai 30-50 dengan tidak adanya alkohol. Gitu. Terus kalau remaja itu 30-50 juga, tapi dia menyesuaikan kulit dari remaja-remaja itu. Terus yang kalau dewasa dia 30-50 plus. Nah, karena kenapa bisa 50 plus? Karena menyesuaikan aktivitas mereka. Kan dewasa ya biasa keluar kerja, naik kendaraan umum dan lain gitu ya. Nah, terus kan tadi aku sebutin tuh kebanyakan kan nilainya itu 30-50. Nah, itu tahu nggak sih, kayak kenapa bisa nilainya 30-50 atau 30-50? Nggak tahu. Nggak. Oke, jadi nilai 30 itu nilai SPF itu dia menggambarkan kan tadi kan bilang lamanya kan. Jadi kalau nilai 30 itu dia bisa menahan sinar UV sebanyak 96,7% dengan waktu kurang lebih 300 menit. Terus kalau misalnya 50 menit itu dia bisa menahan 98% dengan rentang waktunya itu 500 menit gitu.